Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita simak bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan ini dan jangan di skip ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu ada 5 luka utama Yesus yang dialaminya di dalam tubuhnya. Yang pertama yaitu luka di tangan kanan dari paku saat penyaliban, dan di tangan kirinya, dan juga luka di kaki kanan dan kaki kirinya. Kemudian ada luka di punggung hasil dari cambukan sebelum penyaliban. Kemudian yang kelima yaitu luka di lambung kanan daripada Yesus. Total luka berdasarkan suatu sumber daripada Santo Brigita dari Swedia menyebutkan bahwa ada 5.475 luka yang melekat di tubuh Yesus pada waktu itu, berdasarkan hitungan dari 5.460 luka dari cambukan yang dihitung dari 3 jenis cambuk Romawi yang masing-masing memiliki banyak ujung logam dan rantai pada waktu itu. Kemudian 15 luka besar baik dari mahkota, duri paku, tombak dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 6 tujuan daripada luka yang ada di tubuh Yesus, atau 6 tujuan daripada korban Yesus yang sudah dia lakukan untuk saya dan saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara harus benar-benar merenungkan dengan baik bahwa dia melakukan semuanya itu untuk menebus setiap dosa saya dan saudara. Roma 3 ayat 23 dan 25. Semua orang telah berbuat dosa, kata kebenaran firman Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia melalui pengorbanan Yesus, maka saya dan saudara dibenarkan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 ayat yang ke-19, Yesus mati sebagai domba yang tak bercacat untuk menebus manusia dari cara hidup mereka yang sia-sia. Ibrani 9 ayat 22 firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada seorang pun yang menerima pengampunan dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa tujuan daripada kematian Yesus di atas kayu salib untuk saya dan saudara? Yaitu untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah, atau melakukan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Yang tadinya manusia tidak lagi layak untuk di hadapan Allah, tetapi oleh karena Yesus penderitaan dan kematiannya, maka hubungan kita dipulihkan kembali. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan berkata di sana bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui kematian Yesus. Kolose 1 ayat 20 firman Tuhan juga berkata di sana, melalui darah salibnya Yesus mendamaikan segala sesuatunya dengan Allah. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengalahkan kuasa iblis dan maut, yaitu kemenangan atas dosa dan kematian. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ibrani 2 ayat 14 dan ayat 15 di sana firman Tuhan berkata, dengan kematiannya Yesus mematahkan kuasa maut dan membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas itu bagi seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Kemudian Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk saya dan saudara sebagai orang berdosa. Kemudian yang kelima, tujuan daripada kematian penderitaan Yesus, yaitu dia memberikan jalan keselamatan dan kehidupan kekal untuk saya dan saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata bahwa dialah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, yaitu dia menggenapi nubuatan-nubuatan ada dalam perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, Mazmur pasal
pasal yang ke-22, bagaimana dia menggenapi bahwa dialah Sang Mesias yang datang untuk memberikan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada renungan kita hari ini, kematian Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi yang ini saya sampaikan adalah satu penggenapan rencana Allah. Untuk apa saudara? Menebus dosa kita, mendamaikan manusia dengan Allah, mengalahkan kuasa dosa dan maut, menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kemudian dia membuka jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita memberikan respon. Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita beri juga hidup kita. Untuk supaya apa? Kita yang telah ditebus, pengorbanan Yesus tidak menjadi sia-sia untuk saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara bagikan ayat firman Tuhan ini, agar banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan, dan mereka semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.